Oh, bisa jadikan dulu kita host. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat bergabung di materi ketiga periode 41 pada malam hari ini. Untuk malam hari ini materi materinya berjudul review harga timpang penawaran 110% dengan narasumber tetap kita Pak Kurniawan Ilyas dan yang merupakan PPK berkompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, minta maaf ini terlambat. Kiri kanan acara jadi tidak bisa ditinggalkan sehingga waktunya cuma malam ini. Untuk itu sebenarnya materi ini materi di luar jadwal, namun ada beberapa hal yang penting ini juga menjadi bahan kita untuk menjadi diskusi karena ada beberapa yang harus disampaikan tentang bagaimana sih kita mereview harga timpang. Nah, ini kan wilayah dari Apip sebenarnya, bisa juga wilayah dari PPK, termasuk wilayah dari Pokja pemilihan itu sendiri. Ya, jadi nah, kita harus ketahui ya, bahwa bicara evaluasi pemilihan penyedia, ada dua yang menjadi dasar bagi Pokja pemilihan untuk melihat apakah penawaran dari penyedia ini memenuhi syarat dalam aspek nilai HPS itu sendiri. Jadi ketika PPK menyampaikan nilai HPS, termasuk juga Pokja pemilihan di dalam dashboard SPSE, maka akan kelihatan nilai atau total dari HPS, harga perkiraan sendiri. Jadi kalau kita ketahui total penawaran itu kan kalau memiliki pengalaman terhadap evaluasi di SPSE, maka secara default otomatis harga yang disampaikan oleh penyedia dalam mengisi penawaran di sebuah sistem di aplikasi, maka secara otomatis SPSE di sebuah kabupaten kota yang berada di LPSE akan melakukan koreksi secara otomatis melalui sistem akan melakukan koreksi. Nah, jika penawaran penyedia itu total penawaran tersedia melebihi dari HPS maka gugur. Ya, jadi kita ketahui ya kalau kita review melebihi dari HPS kesimpulannya adalah gugur. Kalau semua penawaran yang terkoreksi ya semua harga ya, jadi semua harga itu maksudnya apa? Semua item-item. Jadi semua item-item di pekerjaan di harga satuan kalau di atas nilai HPS berarti gagal tender. Jadi kalau ini totalnya melebihi dari HPS maka gugur. Jika semua harga penawaran semua ya berarti ada biaya persiapan misalnya biaya pekerjaan mayor, pekerjaan minor, termasuk juga finishing, SMK 3, maka kalau di atas HPS maka sudah dipastikan itu gagal tender, harus gagal tender. Jadi evaluasi harga ini dilakukan ya hanya untuk 3 penyedia peserta yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi atau teknis. Ya, jadi itu tentang evaluasi harga. Jadi kita review saja, kalau dia melebihi HPS maka kesimpulannya gugur totalnya. Tapi semua penawaran yang terkoreksi, semua item di atas nilai HPS itu gagal tender, semua harga penawaran ya.
kita ketahui ya, kalau bicara HPS itu kan salah satu tolak ukur untuk melihat harga satuan itu timpang atau tidak ya. Harga satuan timpang itu jika harga satuan penawarannya, satuan atau satu item penawarannya ya, misalnya melebihi dari 110% dari harga satuan di HPS setelah dilakukan klarifikasi. Ya, jadi kita lihat ya, misalnya penawaran atau kontrak penyedia ini ya, printer ya, misalnya paket pengadaan alat tulis kantor, ya, alat tulis kantor, maka kita lihat penawaran penyediaannya, misalnya komputer ya, volumenya 100, harga satuannya total harga 460 juta gitu. Jadi di HPS-nya 5 juta, berarti totalnya 500 juta. Berarti kan masih 92% ya dari nilai HPS. Nah, kalau kita lihat ada 4 item ini, ternyata untuk satu paket pekerjaan yang timpang ini adalah untuk pembelian printer. Di kontrak atau penawarannya ada 5.700.000, maka totalnya adalah 228 juta. Jadi dia timpangnya ya antara kontrak atau penawaran ini di 1.700.000 ya. Jadi total harganya adalah 160 juta rupiah. Jadi timbang dia di atas 110%. Ya, jadi bagaimana kita lakukan review ya? Review ya, tentu kita minta berita acara klarifikasi ya, klarifikasi dari Pokja. Nah, jadi klarifikasi Pokja ini dilakukan Pokja kepada penyedia ya dengan cara mengundang ya, penyedia. Jadi klarifikasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari atau menawarkan atau mengizinkan perubahan substansi penawaran. Tidak ada dimaksudkan itu ya. Hanya klarifikasi. Kenapa harga satuan Anda ini untuk printer ini satu unit adalah 5.700.000. Ini klarifikasinya. Jadi klarifikasinya Pokja itu kenapa 5.700.000 ini ya, 5.700.000 ini saudara bisa menyampaikan penawaran. Sementara HPS kita adalah 4 juta. Dari total semuanya kan ya, dari total semuanya ini total semuanya ya masih memenuhi syarat HPS misalnya. Jadi HPS-nya misalnya 525, tapi ada item lain yang besar. Berarti masih 552 ya. 852.500.000. Ini HPS-nya. Nah, sedangkan penawaran penyedia ini adalah totalnya adalah 822 juta rupiah. Tapi ada yang timpang. Timpangnya ini. Timpangnya 228 dan 160. Jadi timpangnya adalah 143% itu sendiri ya. Jadi ini HPS, ini penawaran. Penawaran yang ternyata apa? Di bawah dari HPS. Penawarannya, total penawarannya. Di bawah HPS ternyata setelah dilakukan koreksi aritmatik ada yang timpang gitu. Kenapa untuk pekerjaan atau pembelian printer ini jauh lebih mahal daripada HPS gitu. Ini kalau komputer lebih murah ya daripada HPS. Scanner ya lebih murah. CD reader ya lebih murah. Ternyata printer yang lebih mahal. Itu disebut harga satuan. Jadi harga satuan ini harga satuan printer per satu yang timpang atau lebih dari 110% sendiri ya. Itu yang menjadi jadi review kita adalah berita acara klarifikasi. Kenapa saudara mencantumkan tadi sebesar 5.700.000 gitu. Sementara penawaran totalnya di bawah dari HPS. Artinya memenuhi syarat. Cuma ada yang timpang, yaitu item ataupun belanja printer itu sendiri. Maka reviewnya kita adalah berita acara klarifikasi.
Ya. Jadi klarifikasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari ya, atau menawarkan atau mengisi perubahan. Jadi yang harus dievaluasi ya harga satuan timbang ini jika kontrak atau penyusunan belanjanya itu ya lansam itu sendiri ya, lansam, bukan harga satuan. Untuk kontraktor yang lansam itu eh, tidak diadakan klarifikasi ya, tidak ada klarifikasi. Jadi karena yang diklarifikasi kan ini item-itemnya ya. Nah, bagaimana kita review ya? Kita review, pokoknya melakukan review level penyedia ya. Berarti level penyedia ini berarti kan level pasar ya. Level pasar ya. Apa level pasarnya misalnya? Agen, ya, agen, distributor, kan gitu. Reseller. Nah, kalau PPK level budget ya, berarti pagu anggaran ya, termasuk juga HPS. Nah, bagaimana di level audit? Ya, berarti dia harus level pasar ya. Satu, pembelian ya, pembelian jumlah banyak ya, banyak. Misalnya ya, misalnya. Yang kedua, spesifikasi setara gitu. Spesifikasi setara, setara dan seterusnya ya. Review ya, berita acara, klarifikasi, kasih. Itu. Nah, jadi, nah harga satuan timbang ini kalau ada timbang ya, harga satuan timbang ini tidak gugur ya, tidak gugur dan tidak dinegosiasikan. Cuma diklarifikasi ya, cuma diklarifikasi. Jadi evaluasi harga satuan timbang ini ya khusus ya, khusus untuk jenis kontrak harga satuan atau kontrak gabungan langsung harga satuan. Jadi pokoknya pemilihan melakukan klarifikasi ya terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110 HPS. Tuh. Apabila setelah dilakukan klarifikasi misalnya, ini setelah dilakukan klarifikasi, ini kita klarifikasi ya kenapa dia terlalu tinggi ini daripada HPS, maka penyedia dapat menjelaskan ya, menjelaskan bahwa harga tersebut sesuai data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai dengan harga pasar. Bisa jadi harga satuan ini bisa jadi ya. Harga satuan yang ditetapkan PPK ini tidak bersumber yang 4 juta ini tidak bersumber pada survei harga misalnya. Level pasar misalnya. Sehingga ketika penyedia mempertanggungjawabkan ya angka yang 5.700.000 tadi, maka sesuai dengan data atau informasi, maka dinyatakan tidak timpang. Gitu. Jadi apabila ya setelah lakukan klarifikasi satuan dinyatakan timpang, maka harga satuan yang berlaku ya, harga satuan ini, harga satuan, harga satuan ini, harga satuan yang berlaku, harga satuannya misalnya ini harga satuan. Yang berlaku sesuai dengan daftar kuantitas dan harga ya, tidak daftar kuantitas dan harga ya. Sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Ini harga satuan, daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume, misalnya taruhlah ini pekerjaan itu diadakan adendum, maka ya, jika terjadi adendum terhadap harga satuan timbang, maka pembayaran terhadap volume itu
berdasarkan harga satuan yang tercantum di HPS. Misalnya ada adendum ya, ada adendum, printernya tidak diperoleh ya. Misalnya dengan eh, berisi tintanya ini ya tidak secara otomatis misalnya. Maka kembali kepada HPS gitu. Dia adendum ini untuk penambahan volume kembali kepada HPS yaitu 4 juta. Harga satuan ya. Jadi sebagai contoh ya HPS keran air 5 buah harga 37, pajak 10 misalnya, total demikian harga satuan ya 47 ya. Jadi 47 ini 319, ini 37.825. Selisih ini totalnya 260 dengan 208. Berarti timpangnya 125. Kalau dapat dibuktikan berarti dengan sumber data apa namanya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dia tidak dia penawaran PT Cilupa ini tidak dinyatakan timpang itu sendiri ya. Apabila dapat dibuktikan, maka Pokja menyimpan bukti harga klarifikasi dan bukti pendukung peserta. Ya, jadi dia peserta si A, si B, PT ini, ketika dia tunjukkan notanya bahwa memang harganya 47.000 bukan 37 ya. Bisa jadi PPK apa namanya salah ya melakukan survei harga sendiri. Ini ya, ini timpang. Setelah dilakukan harga dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ya, dinyatakan tidak timpang ya. Gitu. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai harga pasar, maka dinyatakan harga timpang. Ini ya klarifikasi. Ini dituangkan ya berita acara klarifikasi harga timpang. Berarti item ADM ini ya. Semua harga yang terdapat dalam daftar harga timbang tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan peserta tidak dapat membuktikan dalam hal klarifikasi tidak harga timpang, Pokja tidak melakukan negosiasi terhadap harga timpang dan harga hasil negosiasi akan berlaku terhadap volume penambahan volume. Jadi kalau dari hasil klarifikasi memang tidak ada negosiasi ya. Itu klarifikasi itu dengan Pokja dengan penyedia tidak lakukan negosiasi harga. Dalam hal klarifikasi harga timpang, Pokja hanya memastikan peserta sepakat bahwa harga yang timpang akan dilakukan ya, klarifikasi berdasarkan negosiasi apabila terhadap penambahan volume. Apa maksudnya ini? Dalam hal klarifikasi harga timpang, Pokja hanya memastikan sebenarnya Pokja bahwa peserta sepakat dengan harga yang timpang. Ini dia sepakat ini akan dilakukan klarifikasi berdasarkan negosiasi apabila jadi penambahan volume. Jadi kalau ada penambahan volume tetap juga klarifikasi dan negosiasi. Tidak bisa. Sudah beginilah harganya ya. Sudah beginilah harga adalah 260 ya. Tidak bisa lagi dilakukan perubahan harga ya. Gitu. Ya, jadi bagaimana untuk pekerjaan konstruksi ya. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak timpang. Intinya adalah dokumen yang disajikan oleh penyedia menunjukkan bahwa dia tidak timpang, maka tidak timpang. Apabila dilakukan klarifikasi dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang berlaku untuk volume dan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Kita lihat ya. Jadi intinya adalah kalau harga satuan timpang dalam pelaksanaan kontrak, apabila mata pembayaran utama ya yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% dari kuantitas awal, maka pembayaran volume sesuai dengan harga satuan yang dinegosiasikan. Apabila ya, dari harga evaluasi, hasil evaluasi terdapat harga satuan timpang, misalnya kita tadi evaluasi Pokja, evaluasi ada timpang ya,
125%. Maka harga satuan tersebut berlaku ya, tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang terdapat dalam dokumen pemilihan. Ini ya, misalnya ini ya. Mana tadi berita acara? Ini yang berlaku ya. Jadi ini yang berlaku ketika ada negosiasi ya. Ini berlaku. Itu maksudnya. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori satuan timbang, maka harus dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak ya, lampiran. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan negosiasi ya. Jadi harga satuan timbang tidak berlaku untuk multi-years. Jadi kalau ada perubahan, wah ini pekerjaan lebih dari 10% dari kuantitas awal dan jumlah ya volume awal, maka volume pembayarannya menggunakan harga satuan yang dinegosiasikan ya, volumenya. Ini apabila dari hasil evaluasi penawaran terhadap harga satuan timbang, maka harga satuan tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang dalam dokumen. Untuk kuantitas pekerjaan misalnya, kuantitasnya ini. Untuk kuantitas. Ya, untuk kuantitas. Ini 5252 ya. Ini. Jadi mata pembayaran satuan kuantitas harga satuan penawaran terhadap HPS ya dapat tidak dibuktikan gitu. Jadi harus ada surat keterangannya. Jadi begitu penjelasan tentang harga satuan timbang. Silakan namanya. Mohon maaf Bapak Ibu. Eh, Itulah tadi pemaparan materi dari narasumber kita. Kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun mau berdiskusi langsung dengan narasumber kita seputar review harga timpang penawaran 110%, bisa raise hand ataupun mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ibu Linda, Ibu Yanti, atau Pak Adroni Falza. Ya, izin Pak. Iya, silakan Pak. Ini Pak, ini yang penawaran melebihi 110% ini Pak di peraturan mana Pak yang dapat kita lihat? Yang kedua, apabila terjadinya pembuktian klarifikasi oleh peserta penyedia bahwa harga APS itu rendah, apakah perlu dilakukan revisi terhadap harga APS Pak? Apakah perlu direvisi? Yang kedua, apakah lelang tersebut ditunda dulu atau gimana? Ya. Baik. Baik, penjelasan saya sudah jelas ya bahwa harga satuan timbang itu jika dia bisa buktikan bahwa harga tersebut memang demikian, maka Pokja harus menyatakan bahwa itu tidak timpang. Kalau dia tidak bisa bertanggungjawabkan ya dengan data tersebut, bagaimana jika Pokja untuk melakukan klarifikasi? Bisa saja dilakukan klarifikasi gitu. Bisa saja dilakukan klarifikasi terhadap pekerjaan tersebut. Dilakukan klarifikasi kepada pihak tokonya berdasarkan nota yang misalnya yang dipakai oleh penyedia untuk meyakinkan kepada Pokja itu sendiri ya. Jadi itu yang menjadi dasar. Jadi hasil tersebut ya jika tidak
Jika dia bisa bertanggung penyedia pertanggungjawabkan, ya maka sudah pasti ya, sudah pasti itu tidak timpang. Ya, itu penjelasannya. Jadi bisa kita lihat di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Mungkin Pak, yang masalah harga timpang tadi Pak, kan ada tuh melebihi dari HPS Pak. Kalau peserta dapat membuktikan itu, apakah perlu diubah dulu harga HPS-nya Pak, baru Tidak prosesnya? perlu, tidak perlu. Ya cukup saja dengan harga tadi 5.700.000 untuk printer. Itu tidak perlu. Tidak perlu ya Pak ya. Iya, Yang penting, tidak perlu dilakukan. yang penting tidak melebihi harga HPS, total harga HPS ya Pak. Yang penting tidak melebihi dari total harga perkiraan sendiri. HPS ya, oke. Ya, itu. Jadi tidak perlu dilakukan apa namanya? Dia cuma klarifikasi benar tidak harganya ini. Mana buktinya? Tapi kalau Pokja mau meyakinkan diri ya bisa dia lakukan klarifikasi berdasarkan nota tersebut. Misalnya nota pembelian misalnya itu. Dia bisa kan lihat ke toko, bisa ngecek ke toko gitu. Begitu penjelasannya. Oke Pak, makasih. Kasih. Oh ya, baik Pak. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan seputar materi kita pada malam hari ini? Atau sudah jelas mungkin? Bagaimana Pak? Oke. Masih ada yang kita mau sampaikan Pak? Pertama eh, kalau harga satuan timbang itu berarti kan item-itemnya ya, dalam seluruh lingkup pekerjaan ya. Kalau harga satuannya tadi, misalnya harga satuan galian, dia timpang, maksudnya lebih dari 110%, maka kita minta kepada penyedia. Kenapa harga satuan saudara lebih dari 110%? Misalnya ya, tenaga kerjanya dia minta lebih besar nilai upah kerjanya. Atau kalau pekerjaan yang sifatnya betonisasi, harga semennya jauh lebih tinggi gitu dari harga yang lain. Kenapa demikian? Ini Pak buktinya. Dari toko A mengatakan harga semen saya 70.000. Ternyata setelah dilihat daftar upah dan bahan, miliknya PPK yang rendah. Miliknya PPK 65.000. Sedangkan harga pasar, harga toko itu adalah ya 75.000 misalnya. Sehingga kalau bisa dipertanggungjawabkan, Pokja melihat dokumen nota atau invoice pembelian semen dan itu sudah diklarifikasi kepada toko, itu tidak dinyatakan timpang. Beda halnya kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu dinyatakan timpang dan dilampirkan di syarat-syarat khusus kontrak sendiri. Jadi bukan kerugian negara ya. Jadi bukan kerugian negara, jangan jadi HPS bukan alat untuk menentukan kerugian negara termasuk kontrak karena harga satuan timpang. Bisa jadi PPK menyusun harga satuannya setiap itemnya itu jauh lebih rendah atau data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasannya. Baik Pak. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini untuk pemaparan materinya. Mungkin kita akhiri untuk materi ketiga pada malam hari ini dan kita akan kembali lagi pada akhir pekan depan untuk materi keempat pada periode 41. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.